Hari ini 20 Desember 2024 kita balik bahas untuk XAUSD di minggu terakhir ya. Minggu terakhir pun saya juga, ini minggu terakhir saya live. Kita ke Saxo seperti biasa, ngomonginnya di daily. Teman-teman bisa perhatikan sekarang di sini kita ngelihat dia strong dropping. Ini dari Rabu strong dropping. Kemarin dia taking tons of liquidity sampai 2626, makan habis seller di atas tapi masih mengalami drop yang signifikan. Teman-teman bisa perhatikan ini dia balik masuk dalam zona downtrend. Tentu kalau misalnya dia perlu untuk break kembali within this level, kita berharap dia berhasil break di 2640 ini, 2640, 2650 agar bisa lanjut bullish. If not, maka teman-teman tahu ini adalah tanda gold masih akan bearish yang sangat amat signifikan. Ya, masih akan ada tanda bearish yang sangat amat signifikan. Dan kalau misalnya kita ngeliat di sini, big potential kalau misalnya ini kebentuk double topnya will be a strong double top ya. Jadi ini cukup menarik yang bisa kita perhatikan. What will happen sekarang adalah still focus on selling position. As simple as that. Kita fokus on selling position. Now kita ngomongin H4 ya, teman-teman bisa perhatikan. Kalau misalnya di H4 ini tentu kalian bisa ngeliat dropping signifikan, dia bullish, dropping. Artinya apa? Saat ini dia ketahan tapi tetap strong, masih mengalami penurunan. Ini base sebelumnya nggak berhasil di break balik, dia nggak berhasil break up-nya, so kita bisa fokus still looking for selling position. Simple, semuanya simple teman-teman. Looking for sell position. Kapan kita ganti for buying position? Sampai dia ngerubah trend. Selama dia nggak ngerubah trend, still looking for sell position. Kita ngomongin A1, tempat kita menjalankan trade. Sebenarnya nggak banyak berubah sih dari trade plan over trade semalam. Benar-benar tidak ada banyak perubahan dari trade plan over trade semalam. Cuman bedanya sekarang adalah if I take trend line, ini kan sekarang teman-teman lihat ada trend baru. Kenapa saya bilang ada trend baru? Karena dia nggak bentuk yang namanya lower low. Ini secara time frame minor, ini dia low, ini higher low, ini higher low. Selalu dia ngebentuk yang namanya higher low. Simple. Always making a new higher low. Dia nggak pernah drop untuk membentuk yang namanya lower low. Walaupun dia strong dalam momentum bearishnya. Kalau kita ngeliat ini kan sideways ya. Ini sideways di sini. Dan sidewaysnya ini ternyata nggak makan sampai bawah, nggak makan sampai 2584-nya. Melainkan dia ketahan terus di 2587, 86 mungkin untuk melanjutkan bullish momentumnya. Terakhir di sini dia lowestnya di 2589 untuk melanjutkan bullish momentumnya. Artinya apa? Sudah mulai ada tambahan. Di sini sudah mulai banyak orderan di bawahnya. Why? Ya tentu karena kita bisa lihat dari candlestick teman-teman. Candlesticknya selalu membentuk yang namanya low yang lebih tinggi, low, higher low, dan higher low. Sehingga yang kita bisa patok sekarang adalah adanya harapan dan melihat sebagai ini menjadi salah satu demand zone yang baik. Simpelnya gitu. Nah, kita ngomongin area sell, buy, dan lain sebagainya. Pertama, saya akan tarik Fibo retracement dari swing high ini sampai paling bawah terakhir di sini. Ya, 618-nya ada di 2611, 2612. Tentu saya akan marking dulu. Kenapa marking? Nanti saya jelaskan di belakang. Dengan area 79-nya di 2617.8. Saya buatin jadi 2618 ya. Kenapa kok 2611 ini saya marking 61.8-nya? Karena ada gap. Ya, teman-teman lihat ya, di sini ada gap yang kebentuk. Ini kan drop 1 2 3 4 5 6. Ada 6 1 2 3 4 5 6. 6 candlestick dropping signifikan. Dan di candle ini candlesticknya impuls dengan adanya gap yang lumayan signifikan. Sama seperti di sini, ada gapnya yang mana saat ini sudah ditutup. Ya, berusaha ditutup. Sehingga saya patok it will be a better idea untuk bisa sell di 2611 up-nya. Balik, saya akan tunjukin di sini. Ini 2611 ya, 2611 sampai ke 2613 postly, nice. Nah, 2611 2613 will be my sell position. Kemarin kalau misalnya teman-teman lihat di trade plan over trade saya, kalian tahu kalau saya akan ngejar di 2604 2606. Kenapa? Ya karena ini adalah area of SBR. Sebelumnya dia demand kita yang kita masuk untuk entry buy, dia hajar dropping. Ini kan area stop loss pertama kita kemarin. Dan berubah menjadi SBR yang mana kita manfaatkan untuk sell selanjutnya. Menurut saya kalau misalnya still strong 2604 2606 ini masih menjadi salah satu area yang cukup menarik kita manfaatkan sebagai selling position. Begitu dulu. Sekarang teman-teman perhatikan di sini ada lowest level yang terbentuk. Ini kalau saya tunjukin di M15 nanti akan kelihatan sih.
Nah ini kan kalian lihatin kenapa saya patok di 2604 2606 karena memang ketahan dalam trendline-nya. If I check by M15 kalian juga pasti akan lihat. Ada yang menarik nggak menurut kalian di sini teman-teman? Jawabannya ada. Kenapa ya saya bilang ada? Karena kalian akan ingat sesuatu hal yang cukup signifikan. Seandainya ini confirm untuk break, what happen teman-teman yang terjadi? Double bottom. Double bottom, confirm, going up. Maka 2604, 2606 patokan kita sebagai sell scalping. Begitu ya. Kenapa sell scalping? Karena dia high risk, di retest, ini hampir mau di retest sekali lagi. Ini 2604 dia nge-retest sebenarnya di 2604, 2603 di pagi tadi ya. Saya nggak entry walaupun saya sudah catat di dalam trading trade plan over trade kita, saya nggak ada entry. Kenapa ya? Karena saya menghindari trade pagi santai gini. Namun 2604, 2606 akan saya jadikan area sell for scalping. So sell for scalping 2604, 2606. Sell high risk pertama kita di mana? Tentu di 61.8 ya, di 2611, 2613. Ya 2611, 2613 as long as 2611 nya nggak di breakout. Nextnya adalah 2618, 2620 as long as 2618 nya nggak di breakout. Ini adalah 3 zona sell terdekat yang bisa kita manfaatkan. Oke, sekarang pertanyaannya simple. Kalau gitu buy-nya di mana? Saya akan mundurin di sini, saya akan tarik this one karena 8784 teman-teman tahu dari kemarin ya sebagai area buy kita. Saya akan tarik di sini 2593 sampai 2593, supposedly 2591 bawahnya. Nah, ini adalah buy pertama kita. Jadi ada 2 buy dan sell scalping. Buy kita scalping 9391, sell kita scalping 606604. Ya. Ini adalah buy dan sell scalpingnya. Buy high risk kita di mana? Tentu saya akan lebih perkecil. Ini kan kemarin 2587 kita sudah abuse beberapa kali ya. Maka saya akan lebih perkecil ke 2586 untuk masuk buy high risk as long as 2586 nya nggak di breakout. Sebenarnya simple, selama 2584 nya nggak di break sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena that's the lowest level, the support major yang bisa kita manfaatkan dalam trade kali ini. Namun menurut saya 2586 dulu aja patokan kita, karena kalau nanti dia uget-uget aja bolak-balik di sekitar situ, kita bisa re-entry sekali lagi. So kalau misalnya saya bilang ini adalah side twist yang kita bisa perhatikan. Jadi sell scalping, buy scalping 606, 604, 9391 paling dekat. Buy high risk 8684, 8 as long as 86 nggak di breakout. Lalu nanti 1113, 1820 dan 25 ini untuk patokan aja. Seandainya nanti dia hit sampai 25 nggak break, saya akan sell kembali. Cuma yang pasti saya akan tulis dalam MapKing adalah 2 zona ini, 2 zona high risk, 1 zona buy high risk di sini dengan nanti sell-nya. Ya, kalau misalnya teman-teman ingat semalam saya tuliskan itu sell medium risk saya ada di 3738. Means within this one. Ya, this level ini. Ini adalah sell saya yang saya tunggu nanti 3738. Ya, 3738, 3738 bisa, 37 sampai 39 juga bisa. Tapi ini adalah patokan saya nanti sell medium risk. Buy-nya di mana? Nah, kan pertanyaannya adalah kalau saya mau nge-buy dan buy-nya adalah buy medium risk, where is it? Jauh teman-teman. Which is patokan saya sama seperti kemarin. Kalau misalnya 2584 breakout, maka dia potensial dropnya kemana? Ke 2560. Maka jawaban saya adalah buy medium risk saya di 2560. Which is ini adalah beberapa level yang belum dimitigated, termasuk base ini. This base ini belum dimitigated teman-teman. Ya, this level, this base ini nggak dimitigasi, belum dimitigasi. So kalau misalnya dia berhasil break, drop sangat amat signifikan. Ini adalah patokan saya untuk entry buy 2560, 2563an. Sangat amat jauh tentu. Dan nanti malam apakah ada news? Tentu ada personal spending, personal income dengan core PCE price index. Beberapa news yang cukup signifikan dan menurut saya bisa kita pantau untuk trade nanti. Yang penting sekarang teman-teman sudah paham beberapa level yang kita perlu fokuskan. What will happen? Seandainya nanti dia break double bottom, apa yang terjadi? Dia break 2606, potensial ke 2613, 13 break, potensial lanjut naik. Ini butuh beberapa tahap ya teman-teman untuk bisa dia bullish. Namun kita tahu dia akan bullish really strong ketika dia berhasil hajar setinggi ini. Ini baru kita tahu dia bakal bullish really strong. Dan kita going for buy sekarang gitu ya. Tapi selama itu tidak terjadi, selama pembentukannya still within a drop, still dropping, kita tahu dia masih akan mengalami penurunan. Kita tahu dia masih akan terus lanjut drop ke bawah. Ya, jadi sebentar aja dan simple aja untuk penjelasannya. Teman-teman semoga paham dan jangan khawatir untuk publik karena seperti biasa setiap kali saya sudah hari Jumat itu gratis saya akan share mapkingan saya yang biasa saya share di Growcount ke dalam publik juga. Jadi nothing to be worry about buat kalian semua.
Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan metode trade yang kalian jalankan.